Salam badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi badai semua. Hari ini saya kedatangan tamu untuk yang kedua kalinya, Bapak Dr. Siswo Putranto Santoso, SPF, Spesialis Forensik, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kesehatan, atau saya panggil Dr. Ciko ya. Cico aja, Cico. Dr. Ya. Cico. Ya. Nah, alhamdulillah Dr. Siswo ya, kalau kita lihat kegiatan beliau kan sangat sibuk. Tapi sibuknya itu bermanfaat ya Dok ya. Ya, amin. Saya lihat selalu lihat aktivitas itu berkaitan dengan masyarakat, gitu, memberikan manfaat. Nah, mudah-mudahan hari ini pun podcast kita bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Jadi kita akan membicarakan tentang pemulasaraan jenazah ya Dok. Ya. Pemulasaraan jenazah khusus pasien COVID yang terjangkit COVID-19. Ya. Jadi sebelumnya memang ada keputusan Menteri Kesehatan ya, ada Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.07 Menkes 4834/2021 tentang protokol penata laksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah coronavirus disease 2019. Nah, tentu masyarakat mungkin belum tersosialisasi dengan baik ya Dok ya. Mudah-mudahan melalui podcast ini kita bisa sedikit atau banyak bisa menginformasikan bagaimana pemulasaraan jenazah bagi pasien yang terjangkit COVID-19 ya. Izin Dok, saya bertanya. Baik. Pemulasaraan jenazah itu ya bagaimana sih, maksudnya apakah seperti apa teknis dari pemulasaraan jenazah untuk pasien yang terjangkit COVID-19? Mungkin bisa ya. Pertama saya mau ucapkan terima kasih dulu ya. Dibantu untuk mensosialisasikan ini. Baik. Sehingga nanti di masyarakat pemahaman jauh lebih baik. Jadi tidak berpikir jenazah COVID itu menyeramkan atau gimana. Baik. Ya. Jadi terima kasih sekali, saya sangat dibantu ini. Nah, kalau kita bicara pemulasaran ya. Jenazah, ini kita bicara yang pemulasaran jenazah di rumah dulu ya. Baik. Tapi artinya sih pemulasaran sama di rumah sakit, di rumah sama. Itu pengelolaan atau perawatan pasien yang baru meninggal ya. Terus sampai diserahkan ke keluarga. Jadi dilakukan suatu tata cara tertentu, entah dia menular, pasti tata caranya beda dengan penyakit tidak menular. Baik. Ya. Jadi artinya waktu diserahkan jenazah itu udah aman. Itu pemulasaran jenazah gitu. Jadi waktu diserahkan khusus untuk COVID-19 ya. Ketika diserahkan ke keluarga itu sudah dalam posisi aman lah. Aman, ya. Tapi diserahkan pun udah langsung harus dikebumikan ya Dok ya, harus langsung dimakamkan ya. Ya, kalau untuk COVID ini ya agak beda dengan penyakit menular lain. Kenapa harus segera dikebumikan? Ya, nggak boleh disemayamkan di rumah atau tempat ibadah. Yang kita takutkan mengumpulnya orang waktu disemayamkan itu. Jadi intinya gini, jenazah yang sudah dilakukan pemulasaran dengan baik itu tidak menular. Ya. Yang sudah dipulasarkan dengan baik. Ya. Khawatirnya jadi berkumpul masyarakatnya itu iya kasus baru. Oke. Untuk pasien yang terjangkit COVID-19, apakah di rumah sakit atau yang sedang isoman Dok? Iya. Di rumah. Di rumah. Siapa yang punya tanggung jawab Dok? Bertanggung jawab. Apakah keluarga boleh? Oke, dia isoman berarti kan sudah positif ya Dok ya? Iya. Apakah keluarga boleh melakukan pemulasaraan, memandikan, mengkafani gitu loh? Atau bagaimana kira-kira teknisnya tuh Dok? Ya kalau dibilang boleh ya boleh aja, tapi itu jangan dilakukan ya. Kenapa nggak boleh dilakukan? Karena ini kan penyakit menular yang menjadi wabah. Ya. Jadi pemerintah harus tahu berapa yang terkena. Oleh karena itu begitu terkena itu harus lapor ke RT RW ya atau setempat untuk dilaporkan ke garis terdepan yaitu puskesmas supaya dicatat, Dinkes juga catat. Nah dari situ pemerintah memberikan tanggung jawab untuk dilakukan perawatan
itu dikasih juga obatnya, gratis semuanya. Jadi dipantau gitu ya, karena kita tahu rumah Untuk sakit yang isoman ini. iya isoman karena rumah sakit penuh. Ya, rumah sakit tuh hanya sekarang bisa menampung yang berat saja. Ya, yang udah apa kondisi parah. Jadi kalau ringan gitu ya di rumah aja nanti dapat monitoring. Isoman tadi yang meninggal, Dok. Nah, kembali apakah keluarga boleh melakukan gini. pemulasaraan? Nah, kenapa tadi harus memberitahu ke RT atau Sampai ke puskesmas supaya dimonitor kan? Tapi kadang kan nggak bisa rutin. Tahu-tahu keadaan memburuk. Nah, waktu dokter itu dibutuhkan, dokter itu juga lagi sibuk, beban lagi tinggi, waktu berjalan, ya dengan keadaan di rumah yang mungkin kurang, oksigen habis atau apa, terus meninggal. Nah, meninggal itu pun harus dilaporkan. Pertama laporkan ya, tetap kayak jalur tadi ke RT, ke dokter puskesmasnya, supaya nanti dokternya datang dengan timnya, dibuatkan surat keterangan kematian. Atau dilaporkan langsung ke gugus tugas. Itu relawan COVID ada. Itu mereka juga udah dilatih untuk melakukan pemulasaran. Karena hakikatnya gini, yang meninggal itu jangan membahayakan orang lain. Gitu. Jadi tata laksana atau cara pengelolaan di waktu dia meninggal di rumah itu bisa mengamankan lingkungannya. Ya. Nah, rumah ini kita kan bervariasi, ada yang kecil, sedang, sampai yang besar. Tapi persoalan utama adalah mau dikemanakan limbah itu. Ada limbahnya. Iya, ada limbahnya. Untuk kan biasa dalam kepercayaan agama pun dimandikan, gitu ya. Dimandikan ada limbah ya. Ada limbah, pakaian dilepas, pakaian yang mengandung virus yang nempel-nempel waktu dia semasa hidup. Kekhawatiran itu. Jadi ada tata cara khusus untuk mengamankan. Artinya ada dua, tetap masyarakat tidak boleh melakukan pemandian atau pemulasaran secara sendiri ya. Sendiri. Artinya tadi apakah dibawa ke rumah sakit ya untuk dilakukan pemulasaraan atau tadi melalui gugus tugas tadi kalau betul. Nah, untuk teknis mungkin dokter bisa sampaikan bagaimana sih teknis pemulasaraan pasien COVID-19 ini. Maksudnya tahapannya biar kita teredukasi diapain aja sih si jenazah itu, jadi khawatir nanti seperti di otopsi dibuka-buka di ini gitu kan, di apalah di black nah maksudnya biar masyarakat paham ketika pasien COVID-19 meninggal gitu kan, itu diapain aja sih pada saat pemulasaran itu, Dok? Oke, baiklah. Jadi sekaligus saya kasih tahu tata laksananya ya supaya paham nih. Baik yang sudah dilatih, gugus tugas terlatih atau yang belum, karena masih banyak yang belum terlatih juga. Nah, gini, begitu ada yang suspek atau tersangka atau yang sudah terkonfirmasi meninggal karena COVID, nomor 1 laporkan ke RT RW dan dokter puskesmasnya ya. Kalau puskesmas bebannya lagi banyak, mungkin dia sulit mengirim tim. Mungkin di tempat lain juga lagi melayani. Nah, terus kalau ada punya gugus tugas di situ, nah gugus tugas yang melakukan, ya untuk mengurangi beban pemerintah ya, pemerintah daerah. Nah, caranya begini, yang boleh masuk ke kamar tersebut awal masuk itu hanya 1 orang dari relawan yang terlatih. Untuk pasien isoman ya. Isoman. Ke kamarnya. Hanya 1 dengan pakai APD lengkap. Perlindungan diri yang kayak pakaian astronot itu ya, lengkap banget. 1 aja membawa sprayer, semprot desinfektan. Nah, dia menyemprot jalur yang akan dilalui, terus kamarnya keseluruhan. Termasuk jenazahnya harus disemprot untuk mensterilkan dulu. Mensterilkan ruangan itu artinya mengurangi kondisi di situ. Karena dia nggak mungkin kerja sendiri, nanti harus ada bantuan 2-3 orang kemudian supaya waktu yang berikut masuk aman. Nah, setelah dia lakukan sterilisasi, pertama yang harus dia lakukan menutup lubang hidung. Ya, lubang hidung korban. Ya, kedua lubang hidung, mulut. Ya, supaya tidak ada gerakan aerosol waktu jenazah itu diutak-atik. Maksudnya aerosol itu apa? Aerosol itu udara yang keluar dari paru, membawa
percikan halus termasuk virus itu keluar tanpa Ketika diangkat, diangkat. hembusan Iya, gitu, hembusan. masih ada ya. Itu kan melalui pernapasan. Nah, tapi sebelum kita masuk sebenarnya ada satu hal penting yang sering untuk menghindarkan salah paham. Sebelum petugas relawannya masuk ya, sebaiknya edukasi atau jelaskan ke keluarga apa yang akan ingin dilakukan. Termasuk tahapannya, ya. Pokoknya dijelaskan sejelas-jelasnya, dimintakan persetujuannya untuk dilakukan, ya, supaya semuanya aman. Pentingannya aman, gitu, dan akan dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, gitu. Nah, begitu sudah ditutup, nah relawan berikutnya 2-3 orang boleh masuk, membawa semua alat pemulasaran, gitu, ya, boleh masuk membantu. Masih APD lengkap, dia akan membantu mulai membungkusnya, gitu ya. Nah, supaya jelas ini bahwa setelah dibungkus tuh tidak akan menular. Jadi setelah ditutup itu kan pakaian sudah disterilkan, ya. Nah, pakaian tidak dilepas, agama apapun tidak, nggak dilepas, ya. Nah, terus masukkan dalam plastik. Plastik tabung yang bagus, karena kalau plastik lembaran itu pasti untuk membungkusnya menggerakkan tubuh. Kalau plastik tabung, kita tinggal tarik dari ujung kepala sampai ujung kaki, gerakannya minimal. Terus diikat ujung-ujungnya, ya, plastiknya disterilkan. Nah, pada saat itu keluarga boleh masuk 1-2 orang aja, nggak boleh banyak. Memakai APD juga untuk mendoakan, ya, atau kalau yang Muslim tayamum boleh disolatkan, gitu. Udah selesai. Tayamum jenazahnya. Tayamum jenazahnya, gitu. Nah, udah selesai, terus kita kafani, ya, sesuai syariahnya di kafani. Kalau yang agama lain itu kan ada yang minta dikasih pakaian, ya biasanya kita taruh aja di atasnya, karena untuk melepas juga kita udah jelaskan dari awal risiko kita melepas pakaian, mengganti pakaian, itu juga berisiko, ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita plastikan lagi. Jadi kita sterilkan dulu itu kain kafannya atau pakaiannya, terus kita masukin tabung plastik kedua, kita ikat. Jadi sekarang urutannya tadi sudah ditutup lubang-lubang hidung, disinfektan dulu mungkin ya, Dok, ya. Ya, desinfektan dulu tubuhnya, semua lubang tubuh, ya, terutama yang pernafasan sudah ditutup supaya tidak ada keluar udara yang mengandung. Mungkin bagaimana dengan dubur juga ditutup juga? Nah, dubur gini, kalau dalam tanya jawab kita bahwa penderita itu diare, kan salah satu gejala COVID itu kemungkinan juga ada diare. Kalau dia ada diare, termasuk nanti kita sebelum dikafani kan najisnya harus dibuang, dibersihkan. Nah, itu dibersihkan, dikeluarkan dulu. Ditekan dong, tetap dong. Iya, ditekan perutnya, bukan dadanya. Perut. Perut supaya keluar. Nah, lubang duburnya juga disumpal. Itu harus disumpal, gitu ya. Makanya kan yang masuk cuma 1 orang aja supaya risiko untuk penularan yang lainnya tidak begitu. Udah dia melakukan pengamanan, baru orang lain membantu, gitu ya. Nah, apakah mungkin, mohon maaf, visi feses ya? Feses itu juga ada virus corona juga di sana? Ada. Nah, itu makanya kita perlu limbahnya mau kemana? Nah, itu ditaruh ember yang dikasih plastik khusus. Plastik itu diisi dengan cairan yang mengandung desinfektan. Jadi kotoran itu dimasukkan ke situ. Udah bercampur desinfektan. Di rumah tuh bisa pakai apa aja, karbol atau apa bisa. Nah, udah habis semua, itu dibungkus, plastiknya ditulis infeksius. Itu harus dibuang khusus. Dibakar mungkin, kan? Iya, itu biasanya. Jadi, mohon maaf, Dok, jadi tidak hanya lewat droplet aja atau hembusan nafas, Dok? Enggak, bisa. Ya, tapi memang tingkat penularannya kan beda. Kalau yang dari udara kan bisa lalu terbang lebih cepat daripada kalau feses mungkin kita harus pegang, cium dulu gitu kan. Itu aja. Tapi artinya di situ pun mengandung. Di situ pun mengandung. Baik. Gitu ya. Jadi itu. Jadi sterilkan jenazahnya, tutup lubang hidungnya, semua tutup lubang tubuh ya. Ini telinga juga boleh tutup, tapi
mata nggak usah. Mata nggak usah. Telinga juga sebenarnya nggak ditutup, nggak apa-apa karena ada gendang telinga, kecuali dia pernah bocor. Oh. Itu kan ada Iya. THT kan, telinga, hidung, Anestesis tenggorokan. itu kan saluran anestesis ya, Iya, seperti hidung, gitu. mulut sama ini. Mau tutup aja nggak apa-apa, untuk kalau ragu tutup lebih baik ya supaya aman. Tapi kapas itu mengandung desinfektan, Oh iya. ya, atau klorin apa gimana supaya virus itu mati waktu dia mau nembus kapas itu gitu. Maaf, Ya. Dok, untuk mulut itu disumpal, dimasukkan. Iya. Secara penuh. Nggak penuh sih, yang penting menghambat. Jadi kapas halus besar, Ya. bukan padat loh ya, bukan. Jadi sebelum dia menjadi kaku itu dimasukkan, gitu. Sebelum mulut jadi terkunci karena kaku mayat ya, itu dimasukkan, gitu. Di ini juga nggak perlu sampai kapas yang padat, nggak usah. Oh, nggak usah. Sebenarnya menutup aja, makanya harus pakai desinfektan, ya, supaya mati kumannya. Jadi setelah ditutup, kemudian di plastik, Ya. disterilkan, Oke. dikafani atau diberi pakaian. Nah, terus diplastikan lagi. Terus kemudian disterilkan, masukkan dalam kantung jenazah. Masukkan kantong jenazah. Kantong jenazah yang kedap, ya, kedap air. Jadi bukan yang Yang seperti, mohon maaf, yang orange itu, Dok. ya, Tas itu. warna sih macam-macam ada. Yang kuning, Ya, orange. kuning, orange, banyak macam, hitam juga ada ya. Tapi yang kedap, karena ada yang tidak kedap, yang kedap air. Nah, resletingnya ditutup, itu kalau bisa dipakai lem silikon Oke. supaya tidak jadi kedap juga. Nah, pada sampai saat di kantung jenazah ini ada dua kemungkinan. Kalau kita kehabisan peti, cukup sampai kantung jenazah. Tapi kantung jenazahnya kemudian di wrapping pakai plastik. Wah, Sampai 3 kali gitu. Jadi kayak kita di bandara tuh bagasi koper dibungkus gitu. Nah, jadi bener kayak mumi, rapet. Nah, itu baru boleh dibawa ke TPU. Ya, pakai keranda. Tetapi kalau punya peti, ya, itu masukkan dalam peti. ya. Kantung jenazahnya. Masukin peti dulu. Baru peti itu ditutup, ya. Antara penutup dan baknya itu dikasih juga Wrapping. silikon supaya dia rapat kedap udara. Oh, Terus dipaku. Nah, kemudian di wrapping lagi petinya. Jadi benar-benar terbungkus. Nah, kalau udah kayak gitu tuh virus udah nggak ada yang bisa lolos. Jadi untuk masyarakat nggak perlu takut. Jadi udah sampai saat di wrapping petinya, udah siap dikeluarkan dari rumah. Ya, begitu mau keluar rumah kan disemprot dulu tuh peti, biar steril. Nah, waktu dibawa keluar, petugas yang membawa peti itu juga nggak perlu pakai pakaian yang menakutkan. Cukup pakaian yang biasa, masker yang perlu. Masker. Ya, sarung tangan mau pakai boleh, untuk megangnya lebih gampang. Oh iya. Ya nggak, sepatu bot boleh karena tanah di pemakaman kadang becek, apalagi musim hujan. Sepatu biasa juga nggak ada masalah gitu. Jadi pakaian biasa. Jadi ini penting bagi masyarakat, jangan kita menciptakan kayaknya ini jenazah menular banget sepanjang jalan yang kita lalui disemprot juga. Emangnya ada tetesan? Coba deh logikanya. Jenazah yang dibawa, kita sering lihat peti jalan di belakangnya disemprot. Dok, coba tadi sampai plastik berarti kan sampai ada 3 kali ya, sampai 3 kali wrapping ya. Iya, plastik 2 Sampai kali. sebegitunya itu apa yang dihindari, Dok? Maksudnya kan kalau dihindari itu kan batuk misalnya, Ya, atau udara. Tapi kan mayat nggak akan batuk, Dok. Iya benar. Nah itu Maksudnya sampai segitunya gitu loh, Dok. gitu ya. Makanya kenapa ditutup? Karena kita tahu organ tubuh manusia matinya itu masing-masing punya waktu. Ya, kayak kornea itu paling lama 12 jam baru mati. Jadi daya hidupnya setelah mati. Kornea ini kita Iya, makanya ini kornea itu masih hidup. masih hidup, masa bisa ditransplantasikan, donorkan. Iya. Tiap organ tuh punya waktu sendiri. Ada yang cepat, ada kayak otak tuh cepat, cuma berapa menit udah nggak bisa gitu ya. Jadi tiap sel tuh, jadi virus juga memanfaatkan itu kehidupan gitu ya. Jadi kalau ditanya kok sampai gitu, ya ini kan untuk pengamanan perlindungan masyarakatnya. Karena jenazah ini akan perlahan-lahan mulai melisis. Melisis itu menghancurkan tubuhnya sendiri. Nah, cairan itu keluar.
Nah, cairan yang keluar itu kan juga bisa mengandung virus. Dok, kan kalau sampai dibungkus berkali-kali itu kan, Iya. ya belatung aja kan nggak bisa masuk tuh. Nggak bisa. Nggak bisa masuk kan, Nggak. maksudnya Iya. masih bisa membusuk juga, nggak ada belatung gitu. Bisa. Karena tubuh ini punya bakteri. Oh, Bisa membusukkan diri sendiri. Makanya membusukkan diri sendiri. makanya kan ada gini, jangan salah makan obat. Anda membunuh bakteri baik jadi jahat. Di dalam tubuh kita ini ada keseimbangan. Ada bakteri yang memang merugikan, ada yang menguntungkan, tapi karena ada keseimbangan. Nah, terus kita minum obat yang merugikan bakteri yang bilang baik, ganaslah yang keluar. Jadi makanya kan ada peraturan jangan makan obat sembarangan, nanti terjadi resistensi, jadi ini, gitu. Lanjut Dok, tadi pembusukan tadi? Nah, pembusukan tadi itu artinya tubuh kita sendiri mempunyai mekanisme menghancurkan tubuhnya. Dalam bahasa kedokteran disebut melisis, mencair. Makanya kita sering pernah atau bertemu mungkin waktu melayat, bukan di masa pandemi ya. Jenazahnya udah kelamaan tuh kan netes air keluar. Nah, itu tubuh mulai hancur, mulai dari 4-6 jam. Umumnya dalam 6 jam kalau sehat ya. Tapi kalau meninggal dengan penyakit dia akan lebih cepat, 4 jam. Udah mulai menghancurkan dirinya sendiri. Jadi bukan belatung yang menghancurkan. Belatung itu tempat transisi lalat nempel, bertelur, jadi pupa, jadi larva, terus jadi lalat lagi. Makanya kita di forensik kita bisa tahu kalau udah terbentuk belatung, ini berarti mati udah 3-4 hari yang lalu. Kalau masih kebentuk telur, ini baru 1-2 hari yang lalu meninggal. Mudah ya. Kita hitung aja itu belatungnya, belatung terbesar sama ini. Iya. Fase si lalat tadi ya. Iya, lalat itu. Bahkan kan ada serangga lain yang nempel, bertelur situ. Itu bisa dihitung waktunya. Nah, itu kan petunjuk bagi penyidik untuk lari. Oh, ini dia udah meninggal 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu dia di mana? Gitu kan. Oke, artinya pembusukan itu karena bakteri negatif yang ada pada diri kita ya Dok ya. Sehingga menimbulkan cairan. Nah, mungkin cairan itu yang dikhawatirkan ya Dok ya? Ya, dikhawatirkan membawa virus itu aja. Karena kan membuang limbah ini nggak sembarangan gitu. Dan jenis rumah di kita itu kan bervariasi. Ada yang nggak punya pembuangan, artinya bukan nggak punya, dibuang langsung ke saluran umum. Kali. Iya, kali atau gimana gitu. Oke. Jadi itu yang terbaik lah, jangan sampai cairan bisa keluar ya. Karena kan gitu. Cairan ini gimana aja bisa meresap ya Dok ya. Iya, betul. Nah, dengan itu kalau dia ada penyakit yang mulai 4 jam udah mulai. Tapi kalau dia meninggal sehat, natural, sehat, nggak tanpa penyakit, itu umumnya 6 jam. Selisih 2 jam aja. Selisih 2 jam. Kenapa lebih cepat? Penyakit itu memang mempercepat pembusukan. Jadi kalau orang meninggal nih, tubuhnya nggak ada luka, dibanding orang yang meninggal ada luka, jauh yang lebih cepat membusuk yang ada luka, karena ada pengaruh dari bakteri, infeksi dan sebagainya gitu. Nah, ini kan ada sakitnya, minimal udah kena infeksi virus, tambah komorbid, udah gitu, semakin cepat. Gitu. Intinya begitu. Jadi membusuk sendiri dilakukan oleh tubuhnya sendiri. Nah, jadi yang kita tahukan jangan limbahnya itu kemana-mana. Dalam pikiran awam saya kalau yang normal kan dikafani udah langsung nempel sama tanah. Itu proses pembusukannya ya karena ada faktor eksternal, ada cacing lah, ada pebelatung. Ternyata dari dalam tubuh kita juga merusak jenazah itu sendiri ya Dok Ya ya. benar. Jadi selain pembusukan itu internal dari dalam sendiri, eksternal. Makanya juga kan kadang faktor eksternal pengaruh. Kita kadang waktu menggali jenazah kok masih awet, nggak busuk banget. Nah, itu faktor eksternal. Tanahnya yang banyak mengandung, misalnya mengandung arsen, itu jadi awet. Atau yang di rawa-rawa karena banyak mengandung gas metan dan sebagainya, dia hanya cuma lembek aja tapi utuh gitu. Jadi itu faktor eksternal. Jadi ikut mengawetkan gitu. Juga ada tanah yang bikin cepat membusuk, ada gitu. Apalagi kalau mungkin orang-orang Eropa yang ketemu salju ya makanya kan di es itu kan faktor eksternal. Awet bisa bertahun-tahun malah. Nggak busuk ya. Iya, karena suhunya begitu rendah, masuk sampai lapisan-lapisan dalam, ya awet ya. Kalau misalkan Dok kan
mungkin dari sisi agama nih, Ya. misalnya kurang sreg, harus diputihin, diplastikin. Boleh nggak sih dipindahkan dok? Maksudnya dinormalin lagi gitu loh, walaupun nanti tinggal rangka gitu, tapi dibungkus lagi, dikafani lagi, misalkan diangkat, digali, diangkat, dikafani lagi dan dipindahkan misalnya. Karena kan yang pasien COVID kan diakumulasikan di satu tempat ya dok ya, dikumpulkan di satu tempat. Dia misalnya keluarga pengen angkat, pindahin ke pemakaman keluarga gitu. Itu bisa nggak dok kira-kira dok? Itu bisa. Jadi kenapa ada waktu penungguan supaya itu udah aman banget ya. Jadi dalam 3 bulan umumnya udah tinggal tulang aja, jadi udah cukup kering, bersih. Jadi pemindahannya juga enak gitu ya. Makanya untuk posisi jenazah ini kita kan perhatikan agama masing-masing atau kepercayaannya ya. Kalau yang untuk muslim kita harus lakukan di peti itu posisi kiblat udah posisinya. Termasuk ada tanahnya di situ. Ya itu pun kan kita tanyakan keluarga. Kita tetap menghormati apa yang diinginkan gitu. Artinya, ya. Tetap bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan. Berapa lama tadi? 3 bulan. 3 bulan karena itu udah aman. Udah aman. Jadi artinya pembusukan kemungkinan besar hanya tinggal tulang, jadi nggak begitu bau. Kayak ini, tapi masih bisa diidentifikasi. Nah itu kita pindahkan. Nah mau dipindahkan ke TPU biasa boleh, atau ditumpang ke makam yang anggota keluarganya, atau bahkan kan ada kuburan keluarga sendiri belakang rumah atau apa, itu silakan. Atau kemana, nggak masalah. Gitu. Termasuk juga tadi kalau memang itu pemulasaran jenazahnya benar, lingkungan menerima, silakan aja di pemakaman umum. Karena di keputusan menteri itu kan hanya tertulis TPU, nggak ditulis TPU COVID. Oh, iya, iya. Kalau pemulasaran udah benar, ya di tempat pemakaman umum bisa aja. Ya, jadi artinya kan kita tahu di beberapa desa di Indonesia itu kan pemakaman tuh kadang di tengah-tengah pemukiman. Iya. Ini rumah langsung sebelahnya buka jendela. Iya, langsung makam. Ya. Makam. Iya. Beda di kota yang terpisah. Iya, terpisah. Itu kan faktor budaya juga harus diperhatikan gitu. Nah, oleh karena itu pemeriksaan itu harus benar. Ya, kalau udah benar, baik, udah nggak perlu ragu. Oke. Satu dok, tadi mungkin kembali kepada pembusukan jenazah ya. Ya. Ketika dia membusuk, terus seperti apa tadi, meleleh ya dok ya? Ya, berarti kan mencair. Sel-selnya mencair. Apakah nanti di dalam isi peti atau karena plastik itu bisa kemungkinan air semua itu dok, air pembusukan gitu dok? Enggak, karena tetap menguap atau tetap menguap, walaupun kalau enggak kan walaupun prosesnya lambat, air itu kan bisa masuk sela-sela. Ya kan? Ini plastik loh dok. Iya, plastik itu kan ada sela-selanya juga. Tetap dia bisa, dan selain penguapan kan, makanya kan kita ambil jarak berapa 3 bulan itu semuanya udah kering gitu. Jangan baru dikubur seminggu kemudian, masih lagi dalam proses ya. Proses itu. Itu juga baunya sengit, cairannya banyak. Gitu. Baik. Terakhir mungkin dok, ya. Adakah pengalaman dokter di dalam menangani pasien COVID, baik yang masih hidup atau yang mungkin dokter yang sudah meninggal mungkin ya, karena keahliannya di sana. Adakah pengalaman dokter mungkin bisa di-share dok pada saat melakukan pemulasaraan? Kalau saya kebetulan, saya kan forensik klinik ya. Forensik klinik. Saya juga merawat yang hidup. Oh, merawat yang hidup juga. Memang di masyarakat dengar forensik itu pasti jenazah. Beda. Nah, gini, saya jelasin dulu nih. Termasuk waktu saya di pengadilan juga gitu. Kuasa hukumnya debat. Kok yang meriksa dokter forensik? Iya. Nah, terus saya bilang, ya, saya jelaskan. Saya minta majelis hakim, ketua, beri saya waktu 15 menit saya jelaskan. Forensik itu yang umum didengar masyarakat itu forensik patologis jenazah. Yang disebut bedah jenazah. Umumnya berkaitan dengan pembuktian tindak pidana ada tidak, atau kematian tidak wajar. Nah, forensik klinik itu orang hidup yang bermasalah dengan hukum. Orang hidup yang bermasalah, ya. Saya kasih contoh, ya. Entah itu dalam fase mana penyidikan atau dalam fase penahanannya ya.
dalam tingkat manapun, masih di polisi atau udah di pengadilan, ya, dia sakit tahanan ini, sakit. Nah, kita kan harus merawatnya untuk membuktikan benar sakit atau tidak, gitu. Artinya nanti berkaitan dengan layak sidang atau tidak. Oh iya. Gitu kan. Sakit pun, dia sakit nih, bisa disidang, gitu. Karena nggak semua sakit itu sidang nggak bisa berjalan. Kan sering pertanyaan pertama pembukaan sidang kan gitu. Iya. Sehat nggak? Sehat ya. Iya. Terus kalau saya bilang nggak sehat, haruskah sidang ditunda? Tanya dulu dokter. Nah, tanya dokter. Iya. Nah, contohnya gini, saya jadi tersangka atau terdakwa lah, udah, yang biar seru. Waktu di sidang kan pasti ditanya sehat atau tidak. Pertanyaan pertama, saya bilang sakit. Oke. Pasti kuasa hukum juga bilang sakit, tunda sidang. Iya. Padahal saya sakitnya apa? Cuma flu. Flu biasa. Otak saya tidak terganggu kognitifnya, jalan pikiran. Bisa dong di sidang. Bisa. Saya penyakit kencing manis. Itu penyakit kan seumur hidup. Haruskah sidang itu ditunda seumur hidup? Tidak kan? Iya. Dikasih obat terkontrol, boleh dong di sidang. Iya. Ya gitu. Jadi jangan salah gunakan arti sakit. Nah, itu fungsi dari forensik klinik. Oh, forensik klinik. Supaya penegakan hukum berjalan. Kita bukan membantu JPU-nya, bukan. Semuanya. Mau itu kuasa hukum, JPU atau hakim, kita bantu semua supaya sidang itu berjalan. Iya. Karena kan tersangka terdakwa itu kan belum tentu salah. Betul. Hanya pembuktian. Jadi kita mau pada fase pembuktian itu semua berjalan normal. Itu aja. Jadi, nah, pengalaman saya sebagai dokter forensik, ya, saya juga nanganin, ya, orang-orang yang bermasalah hukum ini COVID. Itu dilakukan tindakan ya seperti dokter umum klinis yang lain, sama. Cuma perbedaannya satu memang dalam status khusus, ya, perlu pengawasan khusus. Nah, yang sering terjadi kan kalau udah meninggal, gitu, udah meninggal. Adalah yang mengatakan dengan berbagai ayat ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, itu kan memang diperlukan kita menjelaskan dengan bijak. Kalau perlu kita panggil tokoh sesuai agamanya untuk menjelaskan, ya, bahwa ini memang bisa dilakukan dan, dan seterusnya, dan tidak merugikan. Karena kepentingan yang utama adalah mengamankan, melindungi yang masih hidup, ya kan? Melindungi itu. Jadi kalau kita jelaskan dengan benar, itu rata-rata bisa. Sering nggak dapat penjelasan. Saya juga kurang paham kenapa jadi rebutan jenazah. Mungkin penjelasan yang kurang, atau memang keluarga yang dijelasin juga nggak pernah jelas gitu. Sampai ada peti kosong ya, Dok. Iya. Nah, kalau itu gini, itu tuh masalah tata cara. Mungkin karena udah overload. Ya, saking cepetnya tek mekanisme rutin udah jalan, lupa itu dimasukin. Gitu. Bukan mungkin apa rebutan keluarga. Bukan. Karena yang meninggal udah banyak. Saya pernah ngalamin juga gitu. Makanya saya udah antisipasi sama teknisi saya gini. Semua jenazah ya harus bawa surat keterangan kematian dengan stiker labelnya. Nah, stiker labelnya itu ditempel di peti. Bak peti sama tutup peti. Sebelum masuk, pastikan stiker itu sama. Karena mayatnya udah kayak mumi kan, udah susah tuh kita kenalin. Jadi ya, itu mungkin jadi dibuka. Artinya label yang di jenazah sama di bak sama tutup sama semua, oke? Masukkan. Baru tutup, baru boleh diserah terimakan. Karena itu untuk menghindari jangan tertukar. Apalagi kosong gitu. Saking buru-burunya semua peti yang tertutup dianggap sudah ada jenazahnya. Saking capeknya, waktu diangkat ringan dia nggak sadar. Kan beda itu sebenarnya. Untuk kok ringan gitu. Ngangkatnya juga pakai ini, Dok, pakai apa eskavator gitu. Nah, apalagi pakai kan ada tuh rumah sakit tertentu pakai alat. Itu udah nggak ketahuan lagi. Iya, kosong apa enggak karena alat yang bermain gitu. Nah, itu terjadi karena kematian yang mendadak datang. Saya pernah sekali dalam suatu saat terkirim hanya dalam beberapa menit itu 7
Bayangin, terus yang satu marah-marah gini, ini saya didahulukan karena ini. Terus saya bilang, Pak, semua sesuai urutan. Dan saya akan selesaikan sebelum waktu yang diinginkan oleh bapak-bapak itu terlewatkan. Ya, jadi kalau di Muslim harus bikin sekian jam, yang di non-Muslim harus sekian jam, gitu. Tapi kan nggak ada nih, walaupun pejabat juga nggak akan saya dahulukan, karena ini itu tadi faktor pembusukan. Nggak mungkin yang datang belakangan saya dahulukan, yang ini membusuk duluan, udah lama. Gitu, jadi dijelaskan, diedukasi supaya dia ngerti kenapa kita harus lakukan gitu. Gitu, bukan membedakan, gitu. Kita nggak membedakan. Satu lagi nih dok, terakhir lagi nih, satu lagi. Bagaimana dengan kepercayaan bahwa jenazah itu harus dibakar dok, atau ya menjadi abu lah gitu dok? Bagaimana? Apakah bisa dilakukan dok? Itu bisa, itu kan di kepercayaan tertentu harus dikremasi. Ya, dikremasi. Jadi tetap prosesnya tata laksana pemrosesan sama sampai dipeti. Petinya ikut di ini. Petinya ikut dimasukkan. Dimasukkan. Dikremasi. Dikremasi. Nanti kan abunya itu berbeda warnanya. Itu yang dipisahkan atau mau disatukan, nggak masalah. Tetap abunya berbeda. Beda, warnanya beda. Petinya. Jadi makanya kan kayak di Bali ada ngaben tuh bakar. Itu tetap abu jenazah sama abu puing-puing kayu itu beda warnanya. Iya, itu dipisahkan gitu. Itu dipisahkan, diambil. Jadi tetap memungkinkan untuk sepanjang pada saat itu prosesnya sudah semua proses, artinya kan yang kita hindari adalah waktu proses transportasinya, bawa dari rumah sakit, ya dari kamar jenazah sampai di krematorium itu tetap aman. Nah, waktu udah dibakar kan virusnya juga mati. Pasti mati ya dok? Iya, berapa ribu derajat gitu ya. Jadi abunya gitu. Aman ya dok? Abunya aman gitu, gitu. Jadi jadi prosesnya pasti mati lah gitu. Jadi untuk kepercayaan tertentu yang mau kremasi ya silakan kremasi. Baik, terima kasih Dokter Ciko. Wah, bersyukur sekali. Ini tidak hanya bicara tentang pemulasarannya saja, tapi bicara tentang medisnya ya, tentang anatomi tubuhnya. Yang saya tadi baru paham bahwa kita bisa dalam diri kita bisa melakukan pembusukan sendiri. Iya. Saya kira cuma karena faktor eksternal aja, karena tanah, karena cacing gitu loh. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Semoga terus dapat memberikan manfaat buat masyarakat. Amin. Sehat selalu untuk Dr. Ciko. Baik, Badai. Terima kasih. Sekian dari saya dan Dr. Ciko. Semoga bermanfaat. Salam Badai.